Nah, baik Bapak Ibu, mari kita mulai acara Samber pada pagi hari ini. Dengan perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Lukman Taufik Tridayat, biasa dipanggil Lukman. Saya sekarang ada di seksi pengelolaan kekayaan negara, yang dalam pagi hari ini insya Allah akan menjadi narasumber untuk menjelaskan dua hal tentang sesi pertama. Nanti akan ada pemaparan sedikit tentang pengelolaan barang milik negara. Kemudian sesi kedua nanti akan ada pengenalan sedikit tentang bagaimana proses aplikasi pada SIMAK. Nah, menariknya pada pagi hari ini seluruh pesertanya ada sekitar 14 orang, itu adalah Bapak Ibu operator yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Nah, saya harapannya di pertemuan awal ini, pertemuan pertama ini memang sengaja kami pilih materi-materi yang dasar-dasar dulu, pengenalan terlebih dahulu. Nanti untuk materi-materi selanjutnya akan kami berikan untuk materi-materi yang lebih dalam lagi. Kemudian semoga hari ini saya tidak grogi karena ada senior-senior gitu ya di dalam pengelolaan BUMN, ada Pak Alwi, ada Bu Indwi, ada Bu Ine, ada Pak Denny, Pak Jeffrey, siapa lagi? Pak Anang, ya kan? Pak Anang dari PN Nabire yang aktif sekali di grup Satker KPKN Biak yang selalu mengupdate tentang segala hal terkait dengan BUMN di sisi pengguna barang. Semoga hari ini saya tidak grogi, diawasi oleh para senior gitu ya dari rekan-rekan Satker. Baik, langsung aja kita mulai materi kita pada pagi hari ini. Terlihat ya? Oke. Materi pertama tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah yang diatur dalam PP nomor 27 tahun 2014 junto PP nomor 28 tahun 2020. Nah, pertama, kami mengapresiasi Bapak Ibu operator BUMN yang telah berkomitmen gitu ya untuk menjaga BUMN kita. Nah, ini untuk PPT yang saya tampilkan ini adalah gambaran bagaimana neraca keuangan negara. Nah, kontribusi Bapak Ibu sangat besar dalam penyusunan neraca keuangan atau laporan keuangan pemerintah pusat. Sekedar informasi, selama Indonesia merdeka berpuluh tahun, neraca BUMN ataupun laporan keuangan pemerintah pusat kita untuk BUMN-nya selalu dicatat dalam nilai rupiah Rp1, di mana dalam akuntansi nilai Rp1 itu merupakan nilai yang masih bisa dinilai kembali ataupun tidak pasti nilainya, sehingga dicatatnya jadi Rp1 dulu. Nah, baru setelah tahun 2000-an gitu, Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN berkomitmen untuk melakukan revaluasi, melakukan penilaian kepada BUMN-BUMN yang ada di kementerian lembaga. Nah, kontribusinya apa? Kita bisa lihat bahwa terjadi kenaikan aset sebesar 11.098 triliun rupiah gitu. Jadi seperti yang kita tahu bahwa untuk yang BUMN aset tetap ini itu nilainya mencapai 5.976 triliun rupiah. Nah, sangat besar sekali kontribusi dari Bapak Ibu untuk menghasilkan pencatatan pada laporan keuangan pemerintah pusat yang dari Rp1 menjadi 5.900 triliun gitu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke barang milik negara. Nah, apa sih barang milik negara itu? Ya, namanya juga barang milik negara ya. Berarti barang-barang ibaratnya kalau barang milik saya berarti barang yang saya dapatkan yang saya dapatkan karena saya membeli, saya diberi gitu kan. Nah, sama juga halnya dengan barang milik negara. Barang milik negara adalah semua barang yang diperoleh dari APBN atau perolehan lain yang sah. Nah, apa saja komponen dari APBN itu? Belanja barang. Yang pertama belanja barang. Nah, Bapak Ibu yang seperti kita tahu belanja barang biasanya belanja-belanja yang terkait dengan persediaan, barang yang habis pakai. Nah, itu belanja barang. Kemudian yang kedua belanja modal. Belanja modal berarti segala belanja yang dikeluarkan untuk menghasilkan aset tetap atau menambah nilai aset, menambah aset kita gitu. Nah, aset terutamanya dalam BUMN berarti menambah BUMN kita. Kemudian bantuan sosial. Nah, bantuan sosial ini jangan sampai terkecoh. Di sini ada bantuan sosial dan sumbangan. Nah, apa sih bedanya? Kalau bantuan sosial berarti transfer dari pemerintah pusat yang diberikan kepada kementerian lembaga
di mana transport tersebut digunakan untuk membangun atau memperoleh suatu benda untuk kemaslahatan umat atau masyarakat. Misalkan bantuan sosial untuk pembangunan panti rehab, panti jompo oleh Kementerian Sosial dan lain sebagainya. Itu namanya bantuan sosial dan itu nanti tercatatnya sebagai barang milik negara. Kemudian perolehan lain yang sah, hibah sudah jelas berarti pemindahan dari satu satker ke satu satker yang lain. Kemudian kalau sumbangan, nah ini tadi bedanya sumbangan sama bantuan sosial. Kalau sumbangan itu biasanya diberikan secara sukarela gitu ya. Nah pertanyaannya, apakah dari perorangan itu bisa menyumbangkan barangnya kepada negara gitu kan? Nah jawabannya bisa, tetapi harus dilihat lagi apakah sumbangan tersebut ada kaitannya dengan politik, ada keterkaitannya dengan gratifikasi dan lain sebagainya. Nah, sumbangan ini juga biasanya identik dengan pemberian pada saat terjadi bencana. Misalkan dalam suatu daerah terjadi bencana, kemudian dari perorangan itu memberikan kontribusinya kepada negara, itu boleh dicatatkan sebagai BMN, tapi ini sangat jarang sekali. Kemudian perjanjian atau kontrak. Nah, perjanjian atau kontrak ini biasanya contohnya satker itu mempunyai tanah kosong gitu. Satker punya tanah kosong, kemudian di swakelola, misalkan di UPP Serwi punya tanah kosong, kemudian disewakan kepada pihak ketiga, dikelola oleh pihak ketiga selama jangka waktu 30 tahun. Bentuknya adalah kerjasama pemanfaatan, di mana setelah 30 tahun, aset-aset atau barang-barang yang dibangun di atas tanah UPP Serwi itu akan menjadi milik dari UPP Serwi. Nah, itu namanya perjanjian atau kontrak. Karena sudah dituangkan di dalam perjanjian kontraknya, ketika masa pemanfaatannya habis, maka segala bentuk yang barang atau BMN yang dibangun di atas tanah tersebut menjadi milik dari satker tersebut. Kemudian ketentuan peraturan perundang-undangan ini misalkan kita selama beberapa puluh tahun dijajah oleh Belanda atau Jepang, kemudian setelah itu mereka tidak lagi di Indonesia, kita sudah merdeka, kemudian sesuai ketentuan perundang-undangan maka barang-barang aset-aset bekas kita bilangnya barang milik asing itu akan menjadi barang milik negara gitu. Itu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian putusan pengadilan biasanya kalau di kejaksaan itu ada barang rampasan, barang sitaan. Nah, itu bisa menjadi BMN ketika sudah turun putusan dari pengadilan. Nah, selain dari perolehan, kita juga biasanya melakukan pelaporan. Pelaporan BMN-nya ini berupa aset lancar, aset tetap, aset lainnya, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, seperti apa bentuk laporannya nanti di akhir dari sesi ini akan kita bahas secara detail. Udah bisa. Sebentar. Kok gak berubah? Sebentar Bapak Ibu. Oh iya, agak lemot. Baik. Selanjutnya adalah siklus pengelolaan BMN. Nah, siklus pengelolaan BMN ini ada banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Kita selalu akan mulai dari proses yang ini. Perencanaan kebutuhan. Nah, dari perencanaan kebutuhan itu biasanya kita akan mulai dari proses yang namanya RKBMN. Nah, bagi Bapak Ibu operator baru yang belum pernah melakukan RKBMN, nanti sekitar bulan Juli sampai Oktober itu biasanya Bapak Ibu akan menyusun RKBMN tergantung dari KL. Jadwal KL masing-masing biasanya sudah dijadwalkan oleh Kementerian Keuangan untuk menyusun RKBMN di Siman. Nah, setelah tentunya perencanaan kebutuhan ini itu harus mempertimbangkan SBSK seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Asar, standar barang, standar kebutuhan. Artinya tidak bisa semua satker itu mendapatkan mobil yang sama. Saya bercontoh UPP Serwi gitu, UPP kelas 2 Serwi itu mungkin dengan jumlah pegawai yang kurang lebih 15 sampai 20 orang itu kebutuhan mobil di sana hanya 2, sedangkan untuk KSOP Biak yang dimana dia lebih besar mungkin
dia akan membutuhkan 3 mobil untuk menunjang operasional dari kantor. Itu namanya SBSK, standar barang, standar kebutuhan. Kemudian setelah itu ada proses penganggaran. Nah, proses penganggaran di sini itu prosesnya adalah untuk dari RKBMN. RKBMN itu modelnya adalah bottom to top. Jadi Satker mengajukan rencananya, kemudian di-approve oleh Kanwil, kantor wilayahnya, kemudian kantor wilayah ke eselon 1 masing-masing KL. Nah, dari masing-masing KL ini, itu permohonannya akan diajukan atau diteruskan kepada Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJKN, untuk disetujui apakah pengajuan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan atau SPSK. Nah, setelah disetujui akan keluar penganggaran dan proses pengadaan di masing-masing Satker. Nah, setelah proses pengadaan selesai, itu kita akan masuk ke proses penggunaan. Nah, penggunaan itu ada banyak, bukan hanya ada PSP, ada 4, nanti akan saya jelaskan. Nah, proses penggunaan ini berarti proses kita menempati dari BUMN tersebut. Kemudian proses pemanfaatan, ada sewa, ada KSP, ada dan lain sebagainya. Kemudian proses penilaian, seperti yang kita ketahui kemarin kita sudah melakukan reval, nah ini masuk ke dalam siklus dari pengelolaan BUMN. Kemudian proses pengamanan, itu pengamanan di masing-masing Satker, proses pemeliharaan sudah cukup jelas, penata usahaan juga sama, penata usahaan yang kita catat dalam SIMAK atau SIMAN. Kemudian proses selanjutnya adalah pemindahantanganan. Nah, pemindahantanganan itu adalah proses sebelum menghapuskan BUMN dari neraca keuangan, kita akan lakukan pemindahantanganan. Kemudian pemusnahan berarti kita musnahkan, baik itu dibakar ataupun dihancurkan dan lain sebagainya. Kemudian setelah 2 proses ini, proses pemindahantanganan dan pemusnahan selesai, maka kita akan melakukan penghapusan. Penghapusan adalah proses menghapus BUMN itu dari neraca keuangan. Nah, sudah sampai di sini sudah selesai. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa kita tidak melakukan penghapusan dulu di sini, kemudian kita lakukan pemindahantanganan atau pemusnahan? Nah, resikonya sangat besar. Kenapa kita harus melakukan proses pemindahantanganan dan pemusnahan dulu? Karena bisa jadi di dalam proses ini, pemindahantanganan itu biasanya lewat lelang. Nah, bisa jadi barangnya tidak laku gitu. Ketika barangnya tidak laku, otomatis kita harus masukkan lagi ke dalam pencatatan. Ya, jadi kenapa penghapusannya di akhir? Ya karena itu, karena mencegah adanya resiko bahwa nanti ketika kita melakukan proses pemindahantanganan, barang itu gagal dijual atau gagal dilakukan lelang seperti itu. Makanya ini proses penghapusannya ada di akhir. Kemudian kita masuk ke dalam penggunaan. Nah, apa sih penggunaan itu? Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menata usahakan barang milik negara atau daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Nah, prinsip umumnya adalah yang pertama, pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menata usahakan BUMN yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, BUMN yang berupa tanah yang dikuasai pemerintah pusat harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia. Dan yang ketiga, ada tanah dan bangunan milik negara yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintah negara. Nah, para pihak yang terlibat dalam proses penggunaan ini ada 2, Menteri Keuangan selaku pengelola barang, di mana adaptasinya sudah sebagian dilimpahkan kepada kami di KPKN Albia. Kemudian yang kedua adalah menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna barang, di mana sebagian wewenangnya sudah dilimpahkan kepada masing-masing kepala Satker. Nah, kemudian bentuk penggunaan ini seperti kita tahu itu tidak hanya PSP. PSP itu adalah salah satu bentuk dari penggunaan. Nah, PSP ini penetapan status penggunaan di mana setiap BUMN di PSP-kan, kecuali barang persediaan, konstruksi dalam pengerjaan atau KDP, barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, BUMN yang berasal dari DK atau TP. Nah, ini sudah cukup jelas ya Bapak Ibu, penetapan status penggunaan berarti untuk barang-barang atau BUMN yang sudah menjadi aset ataupun sudah ditempati lah oleh Bapak Ibu di masing-masing Satker. Kemudian alih status penggunaan. Nah, alih status penggunaan ini adalah BUMN dapat dialihkan status penggunaannya dari pengguna barang kepada pengguna barang lainnya untuk menjalankan fungsi. Misalkan yang sudah ada kemarin dari Dikti ya, dari
LIPI, karena LIPI sudah likuidasi atau di Biak ini sudah tidak ada lah kasarnya. Nah, maka LIPI mengajukan alih status penggunaan kepada LL Dikti. Nah, itu namanya proses alih status penggunaan. Jadi dari satu satker ke satker yang lain, dari pengguna barang satu ke pengguna barang lain. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan sementara. Nah, BUMN yang telah di PSP-kan pengguna barang dapat digunakan sementara oleh pengguna barang lain dalam jangka waktu tertentu. Jadi misalkan kita ada salah satu satker misal dalam proses pembangunan gedung baru. Nah, kemudian satker tersebut pindah atau menempati kantor dari satker lainnya. Nah, itu bisa untuk kita tetapkan PSP-nya sementara sampai batas waktu penyelesaian dari gedung yang sedang dibangun oleh satker tersebut. Kemudian, maaf, BUMN atau BUMD dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi KL yang bersangkutan. Ini tidak perlu saya jelaskan karena yang biasanya ada di satker itu yang PSP dan alih status pengguna. Kemudian masuk ke pemanfaatan BUMN. Yang pertama sewa. Mohon izin Bapak Ibu nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ini ya raise hand atau langsung menyalakan mikrofonnya ya. Kemudian pemanfaatan. Nah, pemanfaatan yang pertama ada sewa. Untuk pemanfaatan BUMN ini diatur di PMK nomor 115 garing PMK 06 tahun 2020 tentang pemanfaatan barang milik negara, di mana PMK ini merevisi ya dari peraturan sebelumnya, di mana peraturan sebelumnya kita punya 3 di Kementerian Keuangan. Ada PMK nomor 78 tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan BUMN. Kemudian yang kedua adalah PMK 164 tahun 2014 tentang pemanfaatan BUMN dalam rangka penyediaan infrastruktur Junto PMK nomor 65 tahun 2016, dan yang ketiga adalah PMK nomor 57 tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan sewa barang milik negara. Ini 3 materi ini, 3 PMK ini, mohon maaf, 3 PMK ini itu disimplifikasi menjadi PMK nomor 15, di mana peraturan pelaksanaan pemanfaatan BUMN dalam satu peraturan bertujuan untuk simplifikasi dan memudahkan stakeholder memahami skema dan tata cara pemanfaatan BUMN. Nah, pengaturan pemanfaatan BUMN dalam satu peraturan pelaksanaan yang mengatur skema, satu sewa, pinjam pakai, KSP, BGS atau BSG, KSPI, dan ketupi. Nah, secara khusus pada materi kita pada pagi hari ini, kami hanya akan membahas yang tentang sewa, karena ini yang umum dilakukan di satker-satker kami di KPKN Biak. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti apabila ada dari Bapak Ibu yang akan mengajukan pinjam pakai, KSP, dan lain sebagainya, itu tidak menutup kemungkinan untuk berdiskusi lebih lanjut dengan kami. Nah, bedanya apa sih sewa dan KSP? Kalau sewa itu jangka waktunya bisa maksimal itu 5 tahun atau bisa diperpanjang. Kemudian kalau yang KSP itu maksimal 30 tahun atau bisa diperpanjang. Nah, mekanismenya juga akan berbeda nantinya gitu. Kemudian baik, mohon izin sebentar ya Bapak Ibu, agak error.
Selanjutnya, saya mau izin share-nya begini saja ya Bapak Ibu ya, karena tadi saya coba full screen tapi agak lemot gitu ya. Jadi selanjutnya kita bahas tentang pemanfaatan. Apa sih pemanfaatan? Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian, lembaga, atau satuan kerja, perangkat daerah, dan atau optimalisasi barang milik negara atau daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Nah, dari pemahaman ini sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu di lapangan menemukan bahwa ada BMN yang idle, misalnya itu tanah, bangunan, itu bisa kita melakukan pemanfaatan dengan mekanisme yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, baik itu sewa dan lain sebagainya. Tapi yang umum kita pakai itu adalah sewa. Kemudian prinsip umumnya dari pemanfaatan itu adalah pemanfaatan BMN dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan BMN. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan BMN dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara. Ini sudah jelas, jadi jangan sampai dengan Bapak Ibu menyewakan, misalkan menyewakan sebagian gedung di kantornya kepada pihak lain, kemudian mengganggu aktivitas Bapak Ibu dalam melakukan pekerjaan, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan BMN dilakukan dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum. Kemudian selanjutnya BMN yang menjadi objek pemanfaatan harus ditetapkan status penggunaannya oleh pengelola barang atau pengguna barang. Kemudian selanjutnya BMN yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan. Kemudian biaya pemeliharaan dan pengamanan BMN serta biaya pelaksanaan yang berkaitan dengan pemanfaatan BMN dibebankan pada mitra pemanfaatan. Jadi kalau yang khusus yang terakhir ini saya highlight karena saat proses sewa gitu ya, saat perjanjian sewa itu sudah dimulai, misalkan tanah sudah disewakan selama kurang lebih 3 tahun. Nah, untuk biaya pemeliharaan dan pengamanannya itu dibebankan kepada mitra penyewanya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh menganggarkan atau mengalokasikan untuk pemeliharaan dan pengamanan kepada satker yang sedang dalam proses sewa gitu. Jadi kemudian di sini ada bentuknya yang tadi sudah dijelaskan, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, kemudian ada sewa, sewa itu bisa sewa non infrastruktur dan infrastruktur, kemudian kerjasama penyediaan infrastruktur, ada kerjasama pemanfaatan atau KSP, dan kerjasama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur atau K2P. Nah, ini yang akan kita bahas yang sewa saja dulu untuk pertemuan kita pada Samber yang pertama ini. Kemudian pelaksananya ada 2 seperti biasa, ada pengguna dan pengelola, dan objeknya yang bisa disewakan ada 3, yaitu yang pertama tanah atau bangunan, kemudian sebagian tanah atau bangunan, dan selain tanah atau bangunan. Nah, itu bisa disewakan dengan ada notes-nya dengan persetujuan pengelola barang. Jadi semua proses pemanfaatan BMN di pengguna barang itu wajib mendapatkan persetujuan dari pengelola barang, karena di situ nanti akan kita terbitkan surat persetujuan sewanya atau persetujuan pemanfaatannya begitu. Nah, ini kontribusi dari pemanfaatan BMN dalam mendukung penerimaan negara dan infrastruktur. Bisa kita lihat di sini bahwa dari tahun 2016 itu mengalami lonjakan yang sangat luar biasa sampai tahun 2018, di mana di 2016 PNBP dari pemanfaatan BMN kita hanya 343 miliar, kemudian di 2017 505 miliar, di 2018 ini mencapai puncaknya di angka 1,57 triliun, dan di 2019 sedikit menurun karena kita tahu sudah masuk di masa pandemi, pandemi di hanya 522 miliar rupiah. Nah, bentuk sewanya, sewa ini contohnya seperti apa sih? Sewa biasanya digunakan untuk sewa aula gitu ya. Misalkan Bapak Ibu punya gedung yang tidak terpakai gitu ya, ada ruangan khusus gitu ya, ada aula yang tidak dipakai atau dipakainya cuman ya dalam sebulan bisa dihitung jari gitu ya pemakaiannya. Nah, itu bisa disewakan untuk masyarakat gitu dengan tarif yang nanti akan kita tetapkan gitu. Kemudian ada kantin, sewa kantin juga wajib dilaporkan kepada kami dan dimintakan persetujuannya kepada kami, kemudian nanti hasil dari penyewaannya itu disetorkan gitu.
Bahkan sekecil kantin pun itu sebenarnya harus dilaporkan atau dimintakan persetujuan kepada kami. Kemudian sewa ATM ini juga wajib juga dimintakan persetujuannya kepada kami supaya nanti bisa kita hitung gitu ya. Kita hitung biaya sewa ATM-nya itu. Kemudian yang kedua, KSP, kerjasama pemanfaatan. Ini yang tadi sudah dijelaskan bahwa jangka waktunya ini berbeda dengan sewa. Kalau sewa itu bisa 5 tahun atau dapat diperpanjang maksimal sampai 10 tahun. Kalau KSP ini jangka waktunya lebih lama, 30 tahun gitu. Bisa bentuk pemanfaatannya seperti apa sih? Ada hotel dan lapangan golf gitu. Jadi kita kerjasama dengan pihak lain, pihak ketiga, kemudian kita sewakan tanah kita untuk jadi misal lapangan golf. Nah itu bisa kita kerjasama dengan pihak ketiga gitu ya untuk membangun lapangan golf gitu. Sewa dan KSP untuk mendukung infrastruktur, yaitu contohnya kereta cepat Jakarta-Bandung dan Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Nah, ini antara sewa dan KSP untuk mendukung infrastruktur. Sewanya di mana? Sewanya sewa tanahnya. Itu sewa tanahnya disewa, kemudian KSP-nya di sisi mana? KSP-nya adalah bentuk pengelolaannya. Jadi pengelolaannya juga diserahkan kepada pihak ketiga. Nah, ini yang menarik. Ini ada tarif sewa. Nah, tarif sewa itu formulanya adalah formula besaran sewa sama dengan tarif pokok sewa dikali faktor penyesuaian. Nah, tarif pokok sewa ini tuh didapatkan dari hasil penilaian kita dari KPKNL. Kita punya tim penilai tersendiri dikalikan faktor penyesuai. Faktor penyesuai ini tergantung dari lini bisnis. Kemudian ada dua di sini, faktor penyesuaian kegiatan usaha. Misalkan dia untuk bisnis itu pasti 100% gitu ya. Untuk non bisnis 30% sampai 50% dan untuk sosial 2,5%. Nah, ini misalkan begini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu punya tanah kosong gitu ya. Bapak Ibu punya tanah kosong gitu, kemudian disewakan kepada kelompok kerja gitu atau kepada kelompok petani gitu. Di mana kelompok petani tersebut itu membangun gitu ya, membangun komunitas supaya mereka mandiri dan lain sebagainya. Setelah kita nilai tanahnya, misalkan Bapak Ibu punya 100 meter persegi dengan taksiran nilai dari kita, untuk 1 tahun pemakaian atau pemanfaatan itu nilainya adalah 10 juta untuk 100 meter persegi. Nah, dari 10 juta itu nanti kita akan berikan penyesuaian, faktor penyesuaian 2,5%. Jadi di sini tarif pokok sewanya 10 juta dikalikan 2,5%. Berapa berarti? 250.000. Jadi untuk sewa ataupun PNBP yang disetorkan kepada negara, Bapak Ibu hanya menyetorkan sebesar Rp250.000. Itu contoh. Nah, selain itu ada lagi nih pengecualian. Yang pertama, untuk faktor penyesuaian kegiatan usaha itu ada 75%, 50%, dan 25%. 75% itu untuk koperasi sekunder, ASN atau TNI atau Polri, itu kita berikan faktor penyesuai 75%. Jadi misalkan kita nilai objek yang akan dilakukan pemanfaatan sewa itu dapatnya 10 juta, berarti kita akan kalikan dengan 75%. Kali 75% berarti yang harus disetorkan kepada negara 7.500.000. Sebaliknya untuk koperasi primer ASN atau TNI atau Polri itu dapat faktor penyesuaian 50% gitu. Berarti bayarnya 5 juta. Kalau tarif pokok sewa 10 juta berarti dikali 50% berarti bayarnya hanya bukan bayarnya, setornya ke PNBP itu 5 juta. Kemudian 25% usaha perorangan ultra mikro, dan kecil. Nah, itu akan mendapatkan faktor penyesuai 25%. Jadi bedanya gini Bapak Ibu, misalkan misalkan dalam satker itu ada koperasi, punya koperasi, baik itu koperasi primer dan koperasi sekunder, sebaiknya saran dari kami itu pengajuannya oleh koperasinya supaya mendapatkan faktor penyesuai yang bisa mengurangi setoran PNBP pada untuk objek yang dilakukan pemanfaatan. Kemudian faktor penyesuaian periodisitas ini sama perhitungannya
faktor penyesuaian kondisi tertentu 1-50%, kondisi tertentu itu yaitu penugasan pemerintah, bencana alam, bencana sosial. Kemudian penyesuaian karena bencana diberikan paling lama N+2 tahun, sewa yang sedang berjalan dan telah lunas, penyesuaian diberikan pada saat perpanjangan atau dapat berupa tambahan jangka waktu sewa. Nah, kemudian ini, sewa untuk infrastruktur. Kita tahu ya, kalau di Papua ini, satkernya ini sangat luar biasa ya. Tanahnya sangat banyak sekali dan sangat-sangat luas gitu ya. Nah, ini bisa digunakan untuk sewa untuk infrastruktur di mana ada faktor penyesuaian lainnya yang akan disesuaikan. Misalkan dalam faktor penyesuaiannya itu nanti akan mempertimbangkan pertama ability to pay masyarakat, kemampuan membayar dari masyarakatnya. Kemudian willingness to pay masyarakat, kemauan masyarakat untuk membayar dan nilai keekonomian. Kemudian pemanfaatan untuk infrastruktur meliputi satu, pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur. Kemudian kedua, kegiatan pengelolaan infrastruktur. Dan yang ketiga, pemeliharaan infrastruktur dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan fungsi infrastruktur. Nah, ini ada beberapa contohnya bagaimana proses perhitungannya. Jadi misal tadi Bapak Ibu punya tanahnya luas, digunakan atau disewa untuk pembangunan transmisi, distribusi, dan instalasi listrik yang itu bermanfaat bagi masyarakat gitu. Nah, itu nanti akan mendapatkan faktor penyesuaian 1% sampai 20%, di mana contohnya tadi kalau tarif pokok sewanya 10 juta, maka maksimal hanya membayar 2 juta gitu. Hanya menyetor PNBP 20%-nya. Kemudian apabila tanah itu digunakan untuk bandara udara, terminal, dan perkereta apian, kemudian jalan, sumber daya air dan pengairan, migas, sarana persampahan, PLT surya, fotovoltaik, bayu, biomasa, biogas, sampah, dan geotermal, kemudian pelabuhan laut dan pelabuhan sungai dan atau danau, PLTMA, PLTA, telco dan informatika, untuk air limbah dan air minum gitu kan. Biasanya di daerah itu misalkan ada PDAM gitu. Nah, itu bisa kita berikan faktor penyesuaian 5% sampai 30% seperti itu. Nah, alur pengajuan permohonannya kurang lebih sama ketika Bapak Ibu mengajukan PSP, di mana dari pengguna barang melakukan perencanaan pemanfaatan BMN, kemudian menganalisa atau membuat pertimbangan analisis rencana pemanfaatan BMN sedang tidak digunakan, apakah sedang tidak digunakan atau dalam rangka pengamanan dan adanya potensi dari PNBP. Nah, kemudian pengguna barang mengajukan usulan tersebut kepada pengelola barang, kemudian pengelola barang akan melakukan penelitian dan lain sebagainya, menugaskan penilaian, nanti kita akan nilai, kemudian keluar persetujuannya. Setelah keluar persetujuannya, Bapak Ibu akan diperkenankan atau dipersilakan untuk membuat perjanjian kontrak dengan penyewa, seperti itu. Membuat kontrak dengan penyewanya selama maksimal 6 bulan dari sejak surat persetujuan itu diterbitkan, kemudian penetapan keputusan pelaksanaan sewa. Nah, setelah melakukan penetapan keputusan pelaksanaan sewa, berarti Bapak Ibu harus menyetorkan PNBP sesuai dari surat persetujuan sewa yang telah kami terbitkan. Kemudian pemindah tanganan. Nah, pemindah tanganan itu berarti pengalihan kepemilikan barang milik negara atau daerah. Nah, prinsip umumnya yaitu barang milik negara yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara tidak dapat dipindah-tangankan, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kemudian yang kedua, penjualan barang milik negara dilakukan dengan cara lelang kecuali dalam hal tertentu, pasal 48 ayat 1 Undang-Undang 1 tahun 2004. Kemudian yang tiga, BUMN dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah pusat. Pasal 49 ayat 7 ini sudah cukup jelas ya. Ini ada rule-rule-nya BUMN apa saja yang bisa dilakukan pemindahantanganan dan yang tidak boleh dilakukan pemindahantanganan. Nah, bentuk pemindahantanganan ini ada 4. Yaitu yang pertama ada penjualan. Penjualan ini yang lumrah atau yang biasanya kita lakukan dalam pengelolaan BUMN. Penjualan BUMN yaitu prinsip penjualan BUMN dilakukan dengan lelang kecuali hal-hal tertentu meliputi BUMN bersifat khusus dan BUMN yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang. Kemudian ada hibah. Hibah yaitu pertimbangan hibah BUMN adalah untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan, non-komersil, penyelenggaraan pemerintah negara atau daerah. Nah, ini hibah juga bisa dilakukan
dalam proses pengelolaan BUMN. Kemudian tukar menukar dapat dilakukan dengan pihak Pemda, BUMN, BUMD atau badan hukum negara lainnya, swasta dan pemerintah negara lain. Dan yang keempat yaitu penyertaan modal pemerintah atau PMP atas BUMN dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur pemodalan dan atau meningkatkan kapasitas BUMN, BUMD, badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Nah, biasanya kita akan yang sering kita lakukan adalah yang penjualan ya Bapak Ibu, di mana ketika sebuah aset atau BUMN itu sudah melebihi masa manfaatnya, misalkan untuk mobil 7 tahun, untuk motor 5 tahun, nah itu sudah bisa dilakukan untuk proses penjualan gitu. Ada banyak kriteria untuk penjualan ini yang nanti akan kita bahas lagi di pertemuan berikutnya, tapi paling tidak ketika penjualan itu untuk BUMN paling tidak sudah melebihi masa manfaatnya, itu sudah bisa dilakukan untuk penjualan, prinsipnya seperti itu. Kalau tadi yang mobil berarti 7 tahun, untuk yang motor 5 tahun. Untuk perangkat-perangkat lain, misalkan aset-aset ekstra atau intra-computable itu biasanya 3 tahun rata-rata gitu. Kemudian pemindah tanganan. Yang pertama, pemindah tanganan tanah dan atau bangunan. Pemindah tanganan BUMN berupa tanah dan atau bangunan dilakukan setelah mendapatkan izin DPR, kecuali yang pertama sudah tidak sesuai tata ruang wilayah atau penataan kota. Kemudian yang kedua harus dihapus karena anggaran untuk bangunan pengganti telah tersedia. 3, diperuntukkan bagi PNS. Keempat, diperuntukkan bagi kepentingan umum. Yang kelima, dikuasai negara berdasar putusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan namun tidak layak secara ekonomis bila dipertahankan. Ini sudah cukup jelas ya. Ini apabila ada salah satu sudah memenuhi kriteria, maka sudah bisa dilakukan proses pemindah tanganan. Kemudian pemindah tanganan BUMN berupa tanah dan atau bangunan yang mendapat pengecualian persetujuan DPR dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan 1, presiden dengan nilai lebih dari 10 miliar, yang kedua pengelola barang dengan nilai sampai dengan 10 miliar. Ini saya rasa tidak ada ya di Satker KPK LBH, karena paling tidak proses arestasi kewenangannya di lingkup kepala Satker. Jadi ini tidak perlu kita bahas lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua yaitu pemindah tanganan selain tanah dan atau bangunan. Untuk BUMN selain tanah dan atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan yang pertama sampai dengan 10 miliar rupiah dilakukan setelah mendapat persetujuan pengelola barang. Ini sudah jelas. Yang kedua lebih dari 10 miliar sampai dengan 100 miliar dilakukan setelah mendapat persetujuan presiden. Yang ketiga lebih dari 100 miliar dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPR. Nah, biasanya kita mengacu kepada poin yang pertama saja, yaitu sampai dengan 10 miliar dilakukan setelah mendapat persetujuan pengelola barang, dalam hal ini KPKN LBH. Nah, untuk arestasinya dari masing-masing Satker itu Bapak Ibu bisa cek sendiri di masing-masing eselon satunya untuk mengetahui sampai range-nya berapa untuk proses pengelolaan BUMN di masing-masing Satker. Kemudian ada yang namanya pemusnahan dan penghapusan. Nah, tadi sudah kita bahas pemindah tanganan, selanjutnya kita bahas tentang pemusnahan dan penghapusan. Nah, tata cara pelaksanaannya seperti apa? Pemusnahan dan penghapusan. Yang pertama untuk pemusnahan ini sama prosesnya dengan pemindah tanganan, yaitu meminta persetujuan kepada KPKN LBH kepada pengelola barang untuk dilakukan pemusnahan. Jadi pemusnahan ini Bapak Ibu sebenarnya gini, tidak hanya untuk X. Nah, ini termasuk pemusnahan dan penghapusan BUMN yang berada pada pengelola barang yang berasal dari. Nah, ini kriteria yang contoh-contoh yang termasuk dari BUMN yang bisa dilakukan pemusnahan. Yang pertama ada eks kepabean dan cukai, barang gratifikasi. Yang ketiga barang rampasan negara. Yang keempat aset bekas milik asing yang tadi saya jelaskan atau Tionghoa. Kemudian eks kontraktor kontrak kerjasama, aset eks Pertamina, perjanjian kerjasama atau pengusahaan pertambangan batubara dan aset lain-lain, sepanjang tidak diatur dalam peraturan menteri tersendiri. Nah, ini kriteria atau contoh-contoh yang digunakan untuk melakukan pemusnahan BUMN. Kemudian ini tadi kita sudah bahas tentang pemindah tanganan dan pemusnahan. Nah, pemindah tanganan dan pemusnahan itu bagian dari proses untuk tahap selanjutnya, yaitu penghapusan. Nah, itu tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa kenapa sih kita tidak lakukan hapus dulu.
kemudian kita musnahkan atau kita lelang atau kita pindah tangankan. Nah, itu karena itu tadi, karena kita beresiko. Ketika sudah dihapuskan dari pencatatan, itu artinya barang itu sudah tidak ada gitu ya. Barang itu artinya sudah tidak ada atau tidak dalam penguasaan kita. Artinya apa? Ketika kita hapuskan dulu, ini ada potensi atau resiko adanya fraud gitu. Jadi misalkan kita hapuskan dulu, tetapi kan kita tidak tahu. Kita itu dalam arti pengguna barang dan pengelola barang, kita tidak tahu nih barang ini dijual sudah dijual atau sudah dimusnahkan, kita tidak tahu. Nah, ini rawan terjadi fraud seperti itu, dan nanti bisa jadi ya tidak disetorkan kepada negara untuk hasil dari pengajuan lelang atau penjualan dari BUMN tersebut, karena kita sudah menghapuskan terlebih dahulu, seperti itu. Nah, itulah kenapa kita selalu mulai dari proses pemindahantanganan terlebih dahulu, kemudian kita musnahkan, kemudian kita baru kita hapus, seperti itu. Nah, ini juga pemusnahan itu kita agak mundur lagi, dilakukan dalam hal yang pertama, BUMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan atau tidak dapat dipindah-tangankan. Kemudian terdapat alasan lain sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, dilakukannya dengan apa? Yang pertama, dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, dirobohkan, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan bahwa sebenarnya pemusnahan Bapak Ibu itu tidak harus menjual gitu ya. Kalau misalkan sudah dilakukan upaya, ini saran kami, sudah dilakukan upaya untuk dilakukan pemindah-tanganan melalui lelang, paling tidak ya saran yang aman itu 3 kali lah, maksimal 3 kali itu sudah dilakukan lelang namun tidak laku. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan proses pemusnahan. Nah, dilakukan dengan cara ini tadi. Nah, kenapa harus dilakukan pemindah-tanganan terlebih dahulu atau dilelang dulu? Karena dari situ Bapak Ibu itu ada upaya untuk menghasilkan nilai ekonomis gitu. Karena kan barang-barang atau BUMN yang akan dijual itu pada dasarnya masih memiliki nilai ekonomis gitu kan Pak. Walaupun nilai bukunya sudah 0, tapi pada dasarnya BUMN tersebut masih memiliki nilai ekonomis. Sehingga Bapak Ibu harus melakukan upaya terlebih dahulu pemindah-tanganan melalui lelang. Kemudian ketika dari usaha itu sudah tidak bisa dijual lagi, sudah mentok gitu ya, sudah tidak bisa lagi dijual, Bapak Ibu bisa melakukan pemusnahan seperti itu. Misal seperti kita tahu ya, Satker KPK Nabiak ini ada cukup banyak, ada 9 wilayah, ada yang di Dogiai, ada yang di DIY. Kalau di DIY, Dogiai itu kan susah ya Bapak Ibu, kita cari penjual kayak pembeli untuk misal besi tua, rongso gitu kan, itu kan susah sekali untuk mendapatkan pembeli yang seperti itu. Nah, itu bisa untuk dilakukan pemusnahan dengan dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya subjeknya sama, yaitu yang pertama yaitu pengelola untuk BUMN yang berada pada pengelola, dan yang kedua adalah pengguna setelah mendapatkan persetujuan pengelola barang untuk BUMN yang berada pada pengguna barang. Objeknya bisa bangunan, selain tanah, dan atau bangunan. Untuk penghapusannya pada dasarnya ini adalah proses terakhir dari sebuah pengelolaan BUMN, gitu, di mana proses ini, penghapusan ini akan menghapuskan BUMN itu dari neraca keuangan dari masing-masing satker gitu. Jadi setelah tadi dilakukan upaya untuk pemindah-tanganan dan penghapusan, pemusnahan, itu selanjutnya adalah menghapuskan. Persetujuan penghapusannya ini nanti Bapak Ibu akan memintakan persetujuan penghapusan kepada masing-masing eselon 1 sebagai laporan bahwa Bapak Ibu telah melakukan proses pemindah-tanganan atau pemusnahan. Bapak Ibu melaporkan kepada eselon 1 untuk menerbitkan SK penghapusan. Kemudian nanti dari SK tersebut Bapak Ibu bisa untuk melakukan penghapusan di aplikasi, baik itu SIMAK atau aplikasi-aplikasi lain gitu. Sampai sini dulu. Selanjutnya saya akan ini, karena Bapak Ibu, karena peserta pada pagi hari ini itu adalah kebanyakan adalah operator baru, maka kita akan coba ya, dan kita akan belajar teknisnya. Kenapa belajar teknis? Karena ini
ya kita langsung praktek gitu ya. Intinya kita langsung praktek dan bisa kita langsung implementasikan pada proses-proses berikutnya. Nah, kita akan praktek. Saya akan di pertemuan pada pagi hari ini saya akan memberi contoh persyaratan. Biasanya kan Bapak Ibu banyak yang bertanya tentang persyaratan dari bukan yang ini. Persyaratan dari PSP, sewa, dan pemindah tanganan itu apa saja. Nah, yang ingin kami tekankan pada pertemuan pada pagi hari ini bahwa sebenarnya untuk persyaratan itu tidak perlu dihafal Bapak Ibu, tetapi kita harus pahami substansi dan esensi dari kita melampirkan syarat-syarat untuk proses pengelolaan itu. Misalkan jadi kita bangun dulu pemahaman kita tentang proses-proses atau syarat-syarat yang wajib dilampirkan. Itu pertama kita mulai dari PSP dulu ya. Proses PSP gitu. Logikanya begini. Bapak Ibu kan ingin mengajukan PSP kepada KPKNLB ya. Nah, berarti ketika Bapak Ibu meminta kami untuk menerbitkan PSP itu, berarti Bapak Ibu perlu memohon kan. Nah, perlu memohon itu Bapak Ibu berarti butuh surat permohonan. Nah, Bapak Ibu harus membuat PSP dulu, membuat surat permohonan PSP kepada kami, gitu. Yang isinya meminta pada intinya dasar pertimbangannya apa, kemudian alasannya apa untuk meminta PSP itu, pada intinya seperti itu. Kemudian setelah Bapak Ibu membuat surat permohonan, tentunya dari surat permohonan itu kita kan akan berpikir bahwa oh ya kita sudah bikin surat permohonan, kemudian supaya memudahkan itu harus ada apa lagi ya supaya bisa tahu list-listnya apa aja untuk pengajuan PSP itu. Berarti harus ada list permohonan PSP. Gitu. Kemudian oh ya sudah ada surat permohonan, sudah ada list, berarti KPKNLB nanti sudah bisa tahu saya akan mengajukan PSP apa saja. Kemudian gimana ya caranya supaya bisa ngecek apakah barang itu detailnya seperti apa, baik itu mereknya, tahun perolehannya, nilai perolehannya, dan lain sebagainya. Ya, kita bisa lampirkan apa ya, gitu, KIB. Berarti informasi itu bisa didapatkan dari KIB. Berarti saya ketika mengajukan PSP, itu saya harus melampirkan KIB-nya, seperti itu. Jadi kita bangun logikanya dulu. Ini misalkan saya akan melakukan PSP selain tanah bangunan atau kendaraan. Setelah KIB-nya sudah selesai, sudah ada, setelah KIB sudah ada, berarti apalagi yang saya butuhkan? Yang pertama, gimana ya supaya bisa tahu bahwa BMN ini adalah BMN milik saya, gitu. Saya selaku Satker, gitu. Berarti saya perlu untuk mencetak, gitu, supaya KPKNLB tahu bahwa BMN ini tercatat di SIMAK saya dan juga masih ada barangnya. Berarti saya butuh laporan semesteran dari SIMAK. Kemudian selain laporan semesteran, dari mana ya KPKNLB bisa tahu barang ini kondisinya seperti apa, apakah baik, apakah rusak. Berarti saya harus ngeprint laporan kondisi barang. Seperti itu. Kemudian, sudah semua nih, sudah 4 ya. Sudah 5 gitu. Apalagi ya syarat-syaratnya. Yang syarat selanjutnya, yang ke-6 adalah benar nggak ya motor ini, misalkan motor ya. Motor itu adalah milik dari Satker gitu. Apakah benar motor itu milik saya gitu. Misalnya itu selaku Satker ya. Di mana ngeceknya? Berarti dokumen kepemilikan. Atau dalam hal ini STNK BPKB. Sudah 6 gitu, sudah 6 syarat yang sudah saya penuhi. Tetapi kayaknya masih ada yang kurang gitu ya. Apalagi ya yang kurang gitu. Yang selanjutnya adalah ada satu lagi. Ini kan, oh iya ya, ternyata dokumen kepemilikan STNK BPKB itu tidak mungkin saya serahkan aslinya gitu, fisik aslinya. Dari mana KPKNL bisa ngecek bahwa dokumen itu asli? Gitu. Berarti saya butuh surat pernyataan kebenaran fotokopi dokumen kepemilikan. Nah, sudah.
Oh ya sudah. Berarti saya ketika akan melakukan pengajuan PSP kendaraan bermotor, saya perlu melampirkan surat permohonan PSP, list permohonan PSP, KIB, laporan semesteran, laporan kondisi barang, dokumen kepemilikan STNK BPKB, dan surat pernyataan kebenaran fotokopi dokumen kepemilikan. Dan satu lagi ada yang kelewat, yaitu supaya kita sama-sama ini ya, sama-sama menjaga gitu ya, yaitu arestasi kewenangan. Supaya kita bisa tahu, KPK bisa tahu, dan Satkernya juga bisa aware bahwa ada yang namanya arestasi kewenangan, batas-batas yang bisa dilakukan oleh pimpinan Satker masing-masing untuk melakukan proses pengelolaan BMN. Ini bisa tahu. Sudah, sampai sini selesai untuk surat permohonan PSP kendaraan bermotor. Nah, ini kita tidak usah dihafal, tapi kita harus pahami dulu esensi dari setiap poin ini. Kenapa kita lampirkan dalam proses permohonan pengelolaan itu. Kemudian sewa. Yang kedua sewa. Proses pengelolaan selanjutnya itu sewa dan pemindah tanganan itu wajib ya. Wajib terlebih dahulu diajukan PSP kan. Nah, karena ini wajib, berarti semua syarat yang ada di sini itu wajib di sini gitu. Sudah sama proses. Karena kan sebelum kita proses sewa, kita harus PSP dulu. Ya berarti seluruh persyaratan PSP itu harus ada, ditambah syarat-syarat tambahan lain yang diatur lebih lanjut dari masing-masing kriteria ini. Ini laporan semesteran, laporan kondisi barang, kemudian dokumen kepemilikan, surat pernyataan kebenaran fotokopi, prestasi kewenangan. Oke. Surat permohonan, berarti karena saya mau mengajukan sewa, surat permohonannya bukan permohonan PSP lagi, berarti permohonan sewa. Kemudian list permohonannya bukan list permohonan CPSP lagi, tapi list permohonan sewa. Nah, kemudian tambahannya apa sih? Ini misal saya sewa tanah bangunan. Tanah lah ya, tanah. Misal saya sewa tanah. Gitu. Tambahannya apa lagi ya selain itu? Berarti ini kan KPKNL Biak nih. KPKNL Biak nanti kan mau survei gitu ya ke lapangan. Berarti butuh denah gitu supaya KPKNL Biak bisa tahu lokasinya di mana, denah dan lokasi. Kemudian KPKNL Biak kan harus tahu ini disewakan ke siapa gitu. Disewakan ke siapa berarti data penyewa. Data penyewanya siapa saja. Kemudian apalagi? Nah, selain itu data penyewa. Kemudian, oh iya, kalau saya sewakan tanah ini, apakah itu tidak mengganggu dari proses sehari-hari dari Satker ya? Berarti saya butuh surat pernyataan tidak mengganggu TUSI. Tidak mengganggu TUSI. Surat pernyataan tidak mengganggu TUSI. Kemudian oh iya, nanti ketika sewa ini saya berikan kepada pihak penyewa, saya itu butuh kesepakatan gitu dengan penyewanya bahwa mereka akan menjaga dan mengamankan aset saya ini. Jangan sampai nanti ketika disewa tanahnya itu digunakan untuk hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan atau dijual ke pihak lain. Nah, itu berarti butuh surat pernyataan menjaga dan menjaga dan memelihara BMN yang disewa. Sudah selesai gitu. Jadi pertama kita harus ini dulu, kita tahu dulu PSP syaratnya apa saja, kemudian syarat-syarat tambahannya apa saja dengan logika gitu, dengan kita tahu esensi dari masing-masing kita lampirkan ini itu apa. Data penyewa ini bisa meliputi namanya siapa, NPWP-nya berapa, terus sewa limitnya berapa, gitu. Kemudian pemindah tanganan. Pemindah tanganan sama Bapak Ibu. Selalu dimulai dari segala proses itu selalu dimulai dari sudah ada PSP-nya atau belum. Berarti kita akan masukkan ini ke sini, surat permohonan. KIB, laporan semesteran,
Laporan kondisi barang, dokumen kepemilikan. Ini dokumen kepemilikan tanah ya. Surat pernyataan kebenaran dokumen kepemilikan, atestasi kewenangan. Ini misalkan pemindah tanganannya motor ya. Nah, kemudian setelah kita lengkapi ya persyaratan-persyaratan yang ada di PSP ini, setelah kita lengkapi, itu ada persyaratan tambahan. Persyaratan tambahannya apa? Selalu berangkat dari esensinya kita melakukan proses pengelolaan ini. Yang pertama, berarti dari pemindah tangan, ini kan saya mau lelang nih, barangnya ini saya mau lelang. Saya butuh apa ya? Yang pertama, saya itu butuh bikin tim gitu. Surat keputusan pembentukan tim. Surat keputusan pembentukan tim dari masing-masing satker untuk menyetujui gitu ya. Surat keputusan pembentukan tim sebaiknya ada 3 gitu ya. Sebaiknya ganjil karena kan nanti mereka akan berdiskusi, tim-timnya ini akan berdiskusi untuk mencapai mufakat antara lain apa saja sih dari pembentukan nilai, apa yang akan kita keluarkan dari pembentukan nilai ini. Yang pertama adalah surat berita acara hasil penilaian. Berita acara hasil penilaian. Berita acara hasil penilaian ini itu akan memuat apakah kondisi barangnya seperti apa, baik itu rusak ringan atau rusak berat. Rusak berat. Oke, berita acara hasil penilaian rusak berat dan juga keluaran dari output dari surat keputusan pembentukan tim penilaian internal ini adalah berita surat pernyataan nilai limit. Nah, jadi dari pembentukan panitia ini akan ada 2 output, yaitu menentukan apakah kondisi barang ini rusak ringan atau rusak berat. Kemudian surat pernyataan nilai limit adalah taksiran harga ketika lelang ini akan dilakukan itu seberapa gitu, berapa dari pembentukan panitia ini. Kemudian yang selanjutnya sama surat pernyataan tidak mengganggu TUSI, surat pernyataan tidak mengganggu TUSI, kemudian surat pernyataan kebenaran fotokopi dokumen kepemilikan sudah ada, surat pernyataan ya sudah. Oh, sama ini foto. Kalau pemindah tanganan wajib ada fotonya. Ini juga ada wajib ada fotonya. Foto BMN-nya ini wajib dilampirkan dalam proses pemindah tanganan gitu. Sudah selesai. Ini persyaratan-persyaratannya gitu. Jadi tidak perlu dihafal gitu, tetapi dipahami dulu, dimengerti kenapa sih harus ada masing-masing dari persyaratan ini. Dimulai dari yang awal yaitu PSP kendaraan. Ketika PSP-nya sudah selesai, sudah terbit, maka persyaratan-persyaratan berikutnya tinggal melengkapi persyaratan-persyaratan tambahannya. Tetapi persyaratan dari PSP ini juga harus ada juga. Gitu. Ini contohnya bagaimana supaya Bapak Ibu bisa mengakselerasi pemahaman terhadap pengelolaan BUMN lebih cepat gitu. Karena BUMN ini kan terus berubah, terus berganti. Jangan sampai karena mikir ini terus gitu kan, jadi yang lainnya jadi lupa gitu. Jadi saran kami itu memahaminya prosesnya, alurnya seperti ini. Oke. Sisa beberapa menit lagi saya akan ini dulu ya. Saya akan coba untuk bahas sedikit tentang simak BUMN terlebih dahulu. Nanti di akhir kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Bapak Ibu operator BUMN khususnya yang baru ya, jangan bingung gitu ya untuk simak BUMN. Ini bisa dibilang tidak sulit juga, tidak sulit dan tidak gampang juga. Jadi ya sedang-sedang saja.
selama Bapak Ibu memahami gitu esensi dari SIMAK BUMN itu apa saja. Karena kan sebentar lagi Bapak Ibu akan migrasi data-datanya migrasi ke Sakti, jadi pemahamannya dulu yang penting memahami dulu alur dari pembukuan itu apa, seperti itu. Sekarang saya coba buka SIMAK dulu. Nah, pengenalan dulu ya. Sebenarnya ini ada beberapa menunya gitu ya. Biasanya saya belajarnya itu ini untuk memudahkan. Itu semua transaksi kita itu nyatat, keluar, masuk, koreksi, itu semuanya ada di transaksi BUMN gitu. Semuanya ada di transaksi BUMN. Mau itu perolehan, perubahan, penghapusan, pokoknya intinya itu transaksi BUMN ketika kita mau ngotak-ngatik neracanya gitu. Mau kita keluarkan, mau kita masukkan, mau kita beli, mau kita hapus, itu semuanya prosesnya di sini. Itu gampangnya memahami. Kemudian ada transaksi KDP. Kenapa ini pisah gitu ya? Kenapa ini transaksi KDP ini pisah dari transaksi BMA? Karena transaksi KDP itu adalah dalam tanda kutip ada transaksi semu. Dia belum jadi BMN, belum jadi aset. Dia akan menjadi aset ketika kita sudah melakukan kapitalisasi terhadap asetnya, maka kita akan tulis. Makanya kita di sini menunya beda. Dia pisahin supaya bisa nyatatnya lebih mudah. Kemudian ada normalisasi. Normalisasi ini proses koreksi, nanti akan saya jelaskan lagi. Kemudian laporan atau proses yang sudah kita lakukan di transaksi BUMN dan transaksi KDP itu bisa kita lihat di buku daftar ini gitu. Ini itu sifatnya hanyalah query atau kita melihat gitu. Kita melihat atas apa yang sudah kita catat di transaksi BUMN dan transaksi KDP. Itu ada di buku daftar. Ada di sini history BUMN, ada list BUMN, daftar sales BUMN, KIB dan lain sebagainya. Kemudian untuk laporan ini sama, namanya laporan ya, berarti semua keseluruhan dari laporan yang sudah kita buat. Dan ini menu-menu lainnya nanti saya jelaskan. Nah, gimana sih cara memahami SIMAK ini dalam waktu singkat gitu ya? Pada intinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ingat gitu ya, kebetulan sama dengan saya, kita itu hidup waktu kita kecil gitu ya, kita itu masih ingat gitu ya, Bapak Ibu saya terutama, itu kalau nyatet, itu kan di buku kotak, di mana buku yang bisa digunting atasnya, di mana dikasih nama hanya debit, kredit, dan saldo, gitu kan. Debit, kredit, saldo. Nah, memahami SIMAK itu juga sama seperti itu. Ada debit, kredit, dan saldo. Nah, debit itu berarti dia adalah nilai positif. Kredit itu nilai negatif, saldo itu berarti nilai akhir atau nilai bukunya. Nah, pada dasarnya di SIMAK itu ada 3 saja, Ibu, yang perlu dipahami logikanya. Yang pertama adalah perolehan. Perolehan ini berarti artinya masukkan. Ini adalah saldo debit. Saldo positif, kalau saya bilang positif. Menambah, gitu. Menambah. Nah, bentuk perolehan itu ada apa saja sih? Gitu. Perolehan itu ada beberapa. Yang pertama, kita lihat. Kita bisa peroleh dari transfer masuk. Gitu. Transfer masuk berarti kita memperoleh aset itu dari asuhan kita, satu kita masing-masing. Gitu. Kemudian ada hibah masuk. Ada hibah masuk. Ada rampasan. Ada apa lagi ya? Ada penyelesaian. Penyelesaian langsung atau dengan KDP. Kemudian reklas masuk. Sudah. Mau nanti harapannya, mau nanti Bapak Ibu menemui case seperti apapun, baik itu di SIMAK ataupun di Sakti, selama Bapak Ibu paham bahwa setiap perolehan itu akan menambah nilai atau saldo kita di neraca, itu berarti namanya perolehan dan saluran gitu ya. Dan salurannya itu melalui ini, transfer masuk, hibah masuk, rampasan, penyelesaian dengan KDP, reklas masuk, pembelian gitu. Pembelian gitu. Jadi misal Bapak Ibu mau beli motor gitu ya, mau beli motor pakai DIPA sendiri, DIPA dari Satker, maka saya nanti akan input di pembelian gitu.
Kemudian misalkan Bapak Ibu mendapatkan hibah dari satker lain ataupun dari Pemda gitu, nanti masuknya ke hibah masuk. Intinya selama dia menambah atau mencatat atau mendebet gitu ya dalam neraca, itu berarti namanya perolehan. Kemudian ada lagi penghapusan. Nah, penghapusan ini berarti sesuai dengan namanya, penghapusan itu berarti menghapuskan BMN itu dari neraca. Ada apa saja sih bentuknya gitu. Ini saya bercerita dasar dulu ya, supaya nanti pemahamannya matang dulu, logikanya dapat dulu, nanti supaya lebih mudah ke depannya gitu. Yang kedua adalah penghapusan. Penghapusan itu ada penghapusan sendiri menunya. Oh iya, penghapusan itu ini. Namanya penghapusan, berarti kan dia ngurangin kan. Berarti dia akan selalu akan negatif saldonya. Mengurangi, bisa menihilkan, bisa juga menghapus itu sendiri definisi. Atau kredit, saldo kredit. Kemudian bentuk penghapusan itu ada apa saja sih? Berarti ada penghapusan itu sendiri, ada menunya. Untuk penghapusan ketika Bapak Ibu misalkan sudah melakukan lelang gitu ya, kemudian terbit SK penghapusan eselon 1-nya, maka Bapak Ibu sudah bisa melakukan di menu penghapusan itu sendiri. Kemudian ada transfer keluar. Ya kan, transfer keluar. Berarti kan mengeluarkan itu dari neraca. Berarti kan mengeluarkan itu berarti menghapus dari simak BMN Bapak Ibu. Kemudian ada hibah keluar. Ketika Bapak Ibu misalkan memberikan itu kepada satker lain atau kepada satker lain, itu bisa kita lakukan hibah keluar. Kemudian reklas keluar. Reklas keluar ketika misalkan terjadi penggantian kodifikasi, misalkan kodifikasinya salah awalnya, kemudian Bapak Ibu mau memperbaiki, yaitu kita reklas keluar dulu. Di sini kita keluarkan, berarti kita hapus, kita kredit, kemudian kita masukkan ke reklas masuk. Reklas masuknya berapa gitu. Kemudian koreksi pencatatan. Transfer likuidasi. Nah, transfer likuidasi seperti yang dilakukan sama Bu Heri kemarin ya Bu ya. Ada yang dari mana? Dari yang di Bosnik itu apa tadi? Oh, LIPI, dari LIPI transfer keluar dulu, transfer likuidasi, kemudian nanti di input di LLDT di menu perolehan ini tadi. Kemudian perubahan. Nah, perubahan ini dia tidak menghapus, tidak mendebet, dan tidak mengkredit dari neraca itu, tetapi dia merubah, mengkoreksi dari pencatatan. Apa saja sih bentuk perubahan itu? Yang pertama adalah pengurangan. Nah, pengurangan itu seperti apa bentuknya? Pengurangan itu misalkan begini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu punya tanah gitu. Tanah kantor yang itu mepet ke jalan gitu ya. Mepet ke jalan, di mana jalan itu diminta oleh Pemda untuk pelebaran jalan gitu. Otomatis dia akan mengurangi luasan tanah dari Bapak Ibu gitu. Nah, ini bisa dilakukan perubahan kuantitas luasannya gitu. Perubahan luasannya karena tadi sudah dipakai untuk pelebaran jalan, maka yang awalnya misalkan Bapak Ibu mendapatkan tanah itu nilai 100 meter persegi, kemudian dipakai untuk pelebaran 50 meter, maka Bapak Ibu harus menguranginya di menu perubahan di pengurangan gitu. Nah, menu pengurangan ini dia hanya bisa mengkoreksi atau mengurangi luasannya saja. Tapi untuk nilai perolehannya itu tidak bisa dikoreksi. Jadi hanya luasannya saja. Kemudian pengembangan langsung. Nah, ini apa sih bedanya gitu ya? Bedanya penyelesaian langsung atau KDP di sini dengan pengembangan langsung atau KDP di sini gitu. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini kan penyelesaian langsung yang ada di menu perolehan simak itu berarti dia akan menambah jumlah asetnya, jumlah BMN-nya. Jadi misalkan Bapak Ibu punya kontrak KDP, kemudian
dikapitalisasi menjadi aset baru, itu maka dia akan membentuk menu baru dari BUMN tersebut. Maka kita inputnya di menu perolehan. Sebaliknya, kalau yang perubahan ini, itu proses pengembangan KDP-nya itu sudah dilakukan atas BUMN yang sudah ada. Gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu melakukan renovasi gitu ya dengan menggunakan belanja modal. Nah, renovasi terhadap BUMN, misalkan BUMN NUP 1, nah itu pengembangan KDP-nya itu akan merubah kan, otomatis merubah dari nilainya, merubah dari luasannya. Nah, itu kita inputnya di perubahan. Gitu. Seperti itu. Kemudian, perubahan kondisi. Kemudian, koreksi perubahan nilai. Ini udah jelas ya, perubahan kondisi dari baik ke rusak ringan ke rusak berat gitu. Sekarang saya terkait perubahan kondisi ini saya jelaskan lebih detail lagi. Kondisi itu ada 3 Bapak Ibu. Ada baik, rusak ringan, rusak berat. Nah, apa bedanya dari masing-masing ini? Nah, kalau baik, awal kita beli pasti kita akan mencatat sebuah BUMN itu dengan keterangan baik. Kemudian ada rusak ringan. Apa bedanya rusak ringan dan rusak berat? Nah, biasanya ada satker yang dia menjadikan aset atau BUMN-nya itu baik terus gitu. Selama 7 tahun, selama 10 tahun. Wah, Mas, ini tuh masih enak gitu loh. Masih di jalan itu masih bagus, suspensinya bagus, terus koplingnya bagus, gasnya bagus, setirnya bagus. Pokoknya enak lah gitu. Kondisinya ini baik selama kurang lebih 10 tahun gitu bahkan gitu. Nah, ini tidak salah gitu juga. Tidak salah, tetapi ada pilihan yang lebih baik yaitu membuat statusnya atau kondisinya itu menjadi rusak ringan atau rusak berat. Nah, apa bedanya? Kalau rusak ringan ini adalah proses menurunkan status atau kondisinya menjadi menjadi berubah dari awalnya gitu. Karena apa? Misalnya rusak ringan ini adalah gini, contohnya kalau misalkan kita punya mobil itu sudah dilakukan perbaikan kecil gitu ya, pemeliharaan kecil gitu untuk menjaga kualitasnya supaya bisa tetap enak dinaikin gitu ya. Nah, itu sudah bisa kita kategorikan sebagai rusak ringan. Nah, sedangkan kalau rusak berat itu berarti membutuhkan pemeliharaan yang ekstra gitu, ganti mesinnya itu dalam jumlah besar, biaya yang dikeluarkan itu dalam jumlah besar, berarti kita bisa menurunkan statusnya menjadi rusak berat gitu. Nah, terkait dengan kondisi tadi, misalkan Bapak Ibu punya mobil gitu, selama 10 tahun ini menurut pemahaman Bapak Ibu itu masih enak, dinaikin juga enak, disetir masih enak. Tetapi sudah pernah dilakukan proses pemeliharaan ringan, itu Bapak Ibu sudah bisa menurunkan menjadi rusak ringan. Karena di situ sudah ada biaya pemeliharaan yang dikeluarkan, walaupun itu tidak besar dan proses pemeliharaannya masih ringan, itu Bapak Ibu bisa lakukan perubahan kondisinya. Lanjut. Koreksi perubahan nilai. Koreksi perubahan nilai ini juga bisa dilakukan di menu perubahan. Kemudian ATR, aset tetap dalam renovasi. Aset tetap renovasi. Nah, aset tetap renovasi ini pemahamannya jadi aset tetap renovasi ini pemahamannya misal Bapak Ibu punya BUMN gitu. BUMN itu ditempati oleh satker lain gitu. Ditempati oleh satker lain. Otomatis kan biaya pemeliharaan dan perawatannya akan dibebankan oleh satker yang menempati. Nah, satker yang menempati itu misalkan dia melakukan pembangunan pada BUMN Bapak Ibu. Nah, itu kita akan kena prosesnya itu namanya ATR, aset tetap renovasi gitu. Jadi DIPA-nya atau uang untuk perbaikannya dilakukan oleh satker lain atas BUMN milik kita gitu. Itu namanya ATR. Kemudian perubahan. Perubahan ini bisa juga kita sebut ada juga yang namanya normalisasi. Ya, normalisasi itu kemarin di update yang terbaru, saya rasa Bapak Ibu sudah berpengalaman ya kan menghadapi proses-proses normalisasi yang seperti ini. Nah, normalisasi itu apa sih? Dari namanya saja ya kan.
Dari namanya normalisasi, isasi berarti proses. Proses membuat sesuatu itu menjadi normal gitu. Kenapa ada normalisasi? Berarti ada yang tidak normal gitu. Apa yang tidak normal? Yang tidak normal berarti saldo Bapak Ibu gitu. Apa saja sih penyebab saldo itu atau saldo itu tidak normal? Bisa jadi yang pertama, tidak dilakukan penyusutan. Tidak dilakukan penyusutan karena apa? Karena yang sepanjang yang saya tahu, update-update SIMAK yang terdahulu itu dia tidak mewajibkan kita itu mengirim atau melakukan penyusutan. Kalau yang SIMAK sekarang kan ada di menu penyusutan, di sini kan di proses penjelajahan. Nah, dan ketika kita pengiriman ke WAKPA ataupun ke SIMAN, itu dia kalau yang update-update yang terdahulu itu tidak ada kewajiban gitu ya, kewajiban kita untuk melakukan penyusutan. Jadi langsung bablas saja gitu ADK-nya. Baru ketika update-update yang berikutnya itu sudah dilakukan kewajiban. Nah, ketika Bapak Ibu tidak melakukan penyusutan, itu biasanya akan ada pop-up bahwa Anda harus melakukan penyusutan semester 2, semester 1, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi saldo tidak normal yang terjadi di Bapak Ibu itu terjadi karena tidak dilakukan penyusutan. Kemudian nilai penyusutan bersaldo positif. Nah, biasanya ini juga menjadi kendala. Kenapa sih Bapak Ibu melakukan normalisasi kemarin itu? Biasanya kalau Bapak cek di histori masing-masing, itu biasanya penyusutannya itu dia bernilai positif gitu. Seharusnya kan penyusutan nilainya negatif ya. Dia akan mengurangi terus nilainya sesuai dengan masa manfaatnya. Penyusutan itu, misal motor, penyusutannya masa manfaatnya itu 5 tahun gitu. Berarti penyusutannya misal harganya 10 juta, kita melakukan penyusutan setiap semester itu setiap tahun itu 2 kali, berarti 5 juta, berarti akan ada 10 kali penyusutan gitu. 10 kali penyusutan di mana masing-masing penyusutan nilainya minus 500.000. Nah, karena suatu hal, maka nilainya menjadi positif, menambah nilainya jadinya gitu. Jadi itu terindikasi saldo tidak normal. Nah, Bapak Ibu harus melakukan normalisasi di sini. Nah, untuk menu-menunya di sini di transaksi BMN. Nah, yang perlu Bapak tahu untuk pemahaman dasar di awal ini, yang pertama di transaksi BMN yang tadi saya sebutkan di perolehan. Segala bentuk perolehan, itu baik itu pembelian, transfer masuk, hibah masuk, yang itu menambah atau membuat BMN Bapak Ibu menjadi bertambah nilainya, baik itu nilai kuantitasnya, itu Bapak Ibu akan input di sini gitu. Baik itu penyelesaian pembangunan, baik itu KDP dan pembangunan langsung. Gitu. Dia akan menambah. Kemudian perubahan yang sudah saya jelaskan tadi, menunya ada pengurangan, pengembangan. Tadi ini bedanya pengembangan langsung dan pengembangan KDP. Kalau yang di sini berarti dia akan merubah atau merubah nilai kuantitas dari sebuah aset yang sudah ada sebelumnya. Kemudian ada penghapusan, berarti dia mengeluarkan atau transfer keluar atau reklas keluar, versi pencatatan dan transfer likuidasi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Di sini ada transaksi KDP. KDP itu kenapa alasan tadi yang menurut saya kenapa dia dipisah, menunya nanti ada di sini. Dan ini normalisasi di sini untuk memproses, untuk membuat sesuatu itu menjadi normal. Nah, kemudian ada buku daftar. Nah, ini saran saya ketika untuk mulai belajar gitu ya. Bapak Ibu jangan lepas untuk mengecek histori BMN-nya gitu. Jadi misalkan di sini ya. Nah, di sini jangan setiap melakukan proses yang tadi di transaksi BMN ini, setiap melakukan proses yang sudah dilakukan di input di sini, itu Bapak Ibu cek lagi di historinya apakah jurnalnya itu sudah benar. Jurnalnya itu ya itu saja yang perlu dipahami, yaitu saldo debit, saldo kredit, dan saldo bukunya berapa, itu saja. Gitu. Jadi jangan pernah luput untuk mengecek di histori BMN.
Baik. Mungkin itu saja untuk pemaparan saya pada pagi hari ini. Ada 15 menit yang tersisa. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait kendala yang ada di lapangan, monggo saya persilakan. Di sini saya juga ada teman-teman yang lain dari satu seksi yang sama nanti yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu juga untuk menjawab pertanyaan. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Pak Anang. Ya, ini aku mau tanya, Pak. Oh, Pak Alwi dulu ya, Pak Alwi. Oh, silakan, Pak. Silakan, Pak. Oke, begini Pak, aku mau tanya. Kami kan punya kendaraan dinas motor. Nah, sedangkan yang penggunanya ini sudah pindah ke PT Jayapura, pengadilan tinggi. Baru kendaraan dinas ini dia tidak mau kembalikan. Pada saat itu sudah dibuat surat pernyataan secara pribadi di hadapan KPT-nya. Pensiunnya tanggal bulan 5, bulan depan ini, Pak. Rencananya kan ini motor ini mau saya hapuskan, tapi barang BB-nya nggak nampak. Ditanya di bengkel, dia lupa bengkelnya. Solusinya bagaimana, Pak? Mau jawab. Dan satu lagi kendalanya ini, mohon maaf, pegawainya ini orang asli Papua, mantan Pansek dulu di sini. Ya, mohon petunjuknya Pak, itu aja. Begini Pak, karena ini banyak ditemui ya di banyak satker di wilayah kerja KPK Ratiak yang kondisinya sama seperti itu. Nah, kalau kami menyarankan, nanti mungkin dari teman-teman lain bisa membantu menjawab. Kalau dari saya pribadi melihat bahwa memang ini harus dihapuskan gitu ya Pak. Karena pertama kalau misalkan tidak dihapuskan, Bapak akan terkendala untuk proses pengadaan baru gitu kan. Karena kan dari SBSK berarti berlebih, masih ada kendaraannya gitu. Tetapi harus dihapuskan karena memang Bapak mungkin butuh kendaraan baru. Nah, ini harus dihapuskan. Solusinya gimana? Kalau dari saya tetap diajukan untuk proses proses pengajuannya, tetapi ini kan real kondisinya dari pensiunan itu menganggap bahwa barang ini nggak tahu di mana. Artinya kan barangnya hilang gitu kan. Nah, ini Bapak ajukan saja ke eselon satunya. Tetapi harus, karena ini barang hilang, kita anggap ini barang hilang, mau bagaimanapun kondisinya, kita anggap barang ini hilang. Nah, Bapak itu ajukan ke eselon satunya, khususnya ke Ijennya, untuk melihat, untuk mengukur apakah nanti dari Ijennya itu akan memutus sebuah tim untuk melakukan penelusuran terhadap aset tersebut. Nah, dari aset tersebut itu akan muncul rekomendasi dari Ijennya. Apakah bisa kalau aset tetap itu biasanya Ijen akan merekomendasikan apakah nanti akan ada tuntutan ganti rugi atau tidak. Dari rekomendasi di situ, nah pertanyaan selanjutnya, tuntutan ganti ruginya kepada siapa? Biasanya kepada yang tercatat di aplikasinya. Misalkan di aplikasinya waktu itu dicatat yang menggunakan itu adalah pensiunan, berarti nanti TGR-nya itu akan dibebankan kepada pihak yang tercatat di situ. Tetapi masing-masing izin berbeda, kami tidak bisa memastikan secara langsung, tetapi saran dari kami karena memang kondisinya itu hilang, kita nggak tahu dan kita tidak memaksakan untuk mengada-adakan gitu, dalam tanda kutip kita adakan barangnya, misalkan nih ya, kita ganti dengan motor-motor lain gitu ya, kita paksa buat ada gitu, tapi ternyata itu memang bukan barang yang seharusnya, itu akan sangat beresiko. Jadi sebaiknya ya sudah, kita mengakui bahwa barang itu hilang, kita laporkan ke eselon 1, eselon satunya nanti akan menurunkan tim untuk melihat lagi
apakah ada TGR atau enggak. Syukur-syukur nanti kalau nggak ada TGR berarti Bapak bisa langsung menghapuskan itu dari pencatatan. Seperti itu. Tambahan? Tambahan lagi Pak, kalau misalnya kena TGR dikenakan ke yang bersangkutan, baru yang bersangkutan ini ngotot tidak mau ganti rugi, itu bagaimana Pak? Kendalanya di Papua rata-rata begitu Pak. Ya, izin Pak menambahkan Pak sedikit dari Mas Lukman. Ini bukan terjadi di ini hampir terjadi di setiap kementerian Pak. Saya sekarang selain sebagai pengelola BMN, saya juga sekarang sebagai pengguna BMN Pak untuk GKN Biak. Nah, itu kalau dari Irjen Kemenkyu sendiri memang tetap menyarankan satkernya untuk bisa mengusahakan Pak. Mengusahakan di mana ya diusahakan untuk ditagih dulu nih Pak gitu si pensiunannya. Memang kalau dari Kemenkyu kemarin yang ditekan itu dari si satkernya, terutama GKN tuh Pak ya, untuk minta kita agar dapat berkomunikasi dengan pensiunan. Kalau tidak nanti dikenakan. Nah, kalau dari Kemenkyu sendiri waktu itu sampai ada dicanangkan gimana kalau bisa dipotong dari taspennya gitu kan. Nah, itu yang mungkin bisa jadi dikembangkan sih Pak di kementerian lain. Tapi ini juga kemarin masih dibahas Pak kalau dari Sekjen untuk yang di Kemenkyu-nya gitu. Itu kalau sudah berlarut-larut ya Pak, mungkin orangnya tidak mau mengembalikan gitu. Memang jalannya tidak bisa cepat sih Pak kalau mengikuti arahan dan peraturan yang ada. Kalau dari Kemenkyu, di sisi Kemenkyu sih seperti itu Pak pengalaman saya. Mungkin ada tambahan lagi dari. Kalau dari saya, intinya gini Pak, ada proses tindak lanjutnya gitu. Jangan sampai barang Bapak hilang, tetapi Bapak tidak menindaklanjuti gitu. Intinya Bapak tidak pakai, barang hilang itu sudah tidak tahu, Bapak kan mungkin baru gitu ya di PN Napilis, sebelumnya ada yang pegang BMN tersebut. Intinya ada tindak lanjutnya. Jadi ketika nanti ditanya, bukan hanya dari Ijen, tapi dari BPK, misalkan nanya, barang ini mana? Nggak ada. Iya Pak, kita sudah mengusahakan gitu. Ini dari sisi Satker ya. Kita sudah mengusahakan untuk menghapuskan ini gitu barang, karena memang secara fisik tidak ada gitu. Intinya itu Pak, Bapak tindak lanjuti dulu, baik itu bersurat ke kantor wilayahnya atau ke eselon satunya untuk meminta pendapat gitu. Dan Bapak ada dasar atau bukti bahwa Bapak sudah menindaklanjuti itu gitu. Jadi biar Bapak aman gitu. Nanti proses selanjutnya seperti apa gitu nanti bisa meminta pendapat kepada Kanwil atau ke eselon 1 Bapak masing-masing, atau bahkan ke Ijen yang meminta pendapat seperti apa perlakuan seperti itu. Tapi paling tidak di tahap awal ini kami merekomendasikan Bapak ada tindak lanjut dulu supaya Bapak punya dasar atau pegangan kuat ketika nanti Bapak ditanya. Jadi nanti kalau misalkan ditanya, oh, saya tidak tahu bla 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 bla, Bapak kan tidak, oh berarti apa tindak lanjutnya? Nanti kan pasti seperti itu ditanya. Jadi paling tidak menurut kami ditindaklanjuti dulu apapun hasilnya gitu. Mau itu nanti di TGR atau dihapus dan lain sebagainya, itu nanti belakangan. Nggak mungkin pakai uang pribadi Bapak juga untuk mengganti TGR itu, karena kan memang kondisinya bukan Bapak kan yang pakai. Jadi jangan takut, tindaklanjuti saja. Ada lagi mungkin? Oh ya, sebelum pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link absennya ya, yang sudah di-share di kolom chat. Dan nanti juga ada link surveinya di paling bawah. Mohon untuk dapat diisi ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya silakan Pak Alwi. Lama ini. Selamat siang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Halo, saya pengen ini aja. Ya, apa masalah PSP nih? Iya, saya belum tahu nih, karena saya di PSP ini semua asetnya hampir sudah berapa persen ya, mungkin 90%. Ya. Saya pengen tahu di SIMAK atau di SIMAN ini caranya gimana untuk saya tahu tuh bahwa belum ada yang di PSP gitu. Ya. Iya. Oke. Aku rajinnya belum aku update ya sebelumnya. Saya belum tahu, jadi untuk cari tahu Pak. Gimana ya. Siap. Ini nanti dibantu sama Pak Tiki. Monggo. Iya Pak, izin sebentar Pak. Siap Mas.
Simak. Saya sambil share screen ya, Pak. Boleh. Cari lagi buka simannya. Serwi boleh. Biar yang andalan. Dan Habis seru Korido sudah. Korido juga mau tanya dong. Sambil menunggu jangan lupa untuk isi absen ya Bapak Ibu sama link surveinya jangan lupa ya. Absen baru 14 yang absen di sini ada Bu Heri, Pak Jeffrey, Bu Eli, Mas Waldo, Mas Herianto, Andi Pradana, Pak Alwi, Pak Sanjaya, terus siapa lagi? Pak Eko Prastio, Bu Ine, Pak Anang, Pak Eko, Pak Niko, Bu Iswi, Pak Denny, Bu Johana Korwa, Bu Ika. Nah, yang lainnya mohon untuk mengisi ya. Ini udah update dulu. Udah, aku juga belum update. Sebentar. Oke, sebelum menunggu mungkin ada pertanyaan lain monggo dari. Oh iya Pak, dari UPP Korido. Bentar. Aku tak update dulu. Iya, selanjutnya monggo Mas Heri. Ya, Pak, saya mau tanya ini terkait aplikasi saja nih. Kita ini kan sekarang sudah ada aplikasi baru Sakti nih Pak. Ya. Posisinya Simak BMN itu di mana ya Pak? Ya. Kok nanti? Juga enggak. Sini ntar sama aku. Iya. Mana tadi? Iki ya. Izin Pak. Terkait Simak BMN ya di aplikasi Sakti. Jadi untuk di Sakti itu sendiri, ya pindahannya kita masih belum diinfokan Pak ya. Cuman feeling saya mungkin nanti kita akan menggunakan ADK Simak ya Pak, untuk ditransfer atau dibaca di data web base-nya Sakti. Nah nanti dipindahkan gitu Pak untuk aset-asetnya ke Sakti. Itu secara otomatis melalui ADK. Itu kalau pikiran saya Pak ya, karena kan ini belum diberikan juknisnya nih Pak. Gitu. Cuman kalau nanti pencatatan di Sakti itu nanti termasuk aset tetap, persediaan. Nah, kalau sekarang kan Bapak pakai 2 aplikasi ya. Simak dengan persediaan, terus ada Saiba juga ya. Nah, nanti semuanya digabungkan ke Sakti ini Pak. Jadi persediaan di situ, Bapak belanja di situ, terus untuk pencatatan aset di situ. Nah, cuman kekurangannya bukan kekurangan ya. Yang tidak bisa dilakukan di Sakti adalah ini data yang diinput ke Sakti ini sudah harus paling benar Pak. Jadi kalau di Simak itu kita bisa di redo Pak, dimundurkan kembali kalau misalnya terjadi sesuatu salah gitu kan ya. Kalau di Sakti untuk sejauh ini kalau kita salah kita harus ke Halo DJPB. Jadi diusahakan jangan sampai salah Pak penginputannya dan kalau bisa jangan telat gitu. Karena saya sendiri pernah telat dan pernah salah kodifikasi barang ya kita nggak bisa redo, akhirnya kita reklas gitu Pak. Jadi memang harus dia yang diinput itu sudah benar-benar harus yang paling terakhir gitu. Jangan sampai salah sih gitu Pak. Kalau dari Saktinya. Tapi kalau untuk pencatatan nanti semuanya digabung jadi satu Pak di Sakti untuk aset tetap, persediaan, dan nanti untuk belanja-belanja semuanya di Sakti gitu Pak. Berarti usernya mungkin masih nanti, jadi satu ini Pak, masih OPR. User OPR juga semuanya di situ. Nanti usernya ada banyak Pak di Sakti itu. Di Sakti itu ada user operator, ada user approval. Approval biasanya dipegang sama kepala kantor ya Pak. Kalau kepala kantor tuh validator Pak. Kalau approval itu biasa PPSPM. Kalau di saya itu pegang kan operator ada operator bendahara kan Pak sama operator BMN. Terus habis gitu validatornya itu
dari PPSPM sama dari PPK. Nah, validator saya PPK sama PPSPM. Terus approval-nya ini untuk persediaan di saya itu di PPK dan di kepala kantor, Pak, gitu. Selaku KPA. Nah, cuman nanti Bapak bisa koordinasi lagi ke KPPN-nya. Kalau memang untuk approval-nya ini cukup di PPK, ya nanti minta untuk dibuatkan ID yang untuk PPK-nya aja gitu. Nanti mungkin buat kepala kantornya cukup untuk penganggarannya aja, Pak. Gitu sih, Pak. Jadi khusus untuk yang operator BMN belum, Pak, ya? Belum ada ini ya? Untuk operator BMN ya nanti ada akun operatornya, Pak, di Sakti gitu. Oh iya. Jadi nanti akunnya berbeda, Pak, ya. Akun operator BMN untuk pengelola barang dan akun operator untuk bendahara. Nanti bendaharanya selaku buat belanja toh, Pak. Ya, nanti ada PBJ-nya kan. Itu sih, Pak. Bersemangat sekali, suka sekali semangatnya Pak Eri ini. Udah pengen ini aja ya, implementasi Sakti. Jadi kita tunggu bersama ya, nanti dari kebijakan dari kantor perbendaharaan untuk proses pengimplementasian Sakti itu kapan dan teknisnya bagaimana nanti akan diinformasikan lebih lanjut lagi. Selanjutnya monggo Mas Eri dari PSDKP. Mohon izin Pak, mau nanya masalah tadi kan ada di perolehan itu ada pengembangan dengan KDP kan? Benar. Nah, di KDP juga di bawahnya juga ada pengembangan KDP juga, itu bedanya apa ya? Itu yang pertama. Yang kedua itu di eselon kami itu kenapa kita nggak bisa reklas sebelum pindah ke mana itu ke Sakti, mutasi ke Sakti, itu aja. Dua pertanyaan itu aja. Reklasnya apa Pak? Barangnya apa? Reklasnya itu dari mes operator menjadi rumah negara Pak. Mes operator. Katanya alasannya dari eselon 1 karena kita belum mutasi ke Sakti, gitu aja. Nah itu berarti jawabannya itu berarti pertanyaan nomor 2 jawabannya karena belum mutasi ke Sakti kan pada dasarnya kita melakukan itu kan ya, ada 2, ini saya jawab yang nomor 2, bisa dan boleh gitu ya, ini pegangan bisa dan boleh. Bisa itu berarti ketika kita melakukan di aplikasi itu bisa dilakukan, misalnya Bapak melakukan reklas keluar kemudian kita reklas masuk ke kodifikasi baru, itu bisa dilakukan. Tetapi boleh atau tidaknya itu diserahkan kepada masing-masing satker keputusannya. Nah, ketika nanti Bapak mendapatkan instruksi untuk jangan dulu dilakukan reklas, ya jangan. Berarti gitu. Pada dasarnya bisa. Jawabannya kalau saya akan menjawab bahwa itu bisa dilakukan gitu, disimak gitu. Bapak reklas dulu sekarang seperti apa. Bapak reklas keluar, kemudian Bapak reklas masuk, itu bisa. Tetapi tidak boleh gitu kan. Nah itu gitu. Jadi pertimbangannya itu karena itu. Mungkin pertimbangan dari eselon 1 Bapak itu punya pertimbangan tersendiri supaya nanti mungkin pencatatannya lebih rapi ataupun pencatatannya bisa dilakukan secara online dan lain sebagainya, itu nanti Bapak bisa tanyakan ke eselon 1. Cuman itu sih saya bisa beri pandangan seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan SIMAK. Tadi pertanyaannya apa Pak? Perbedaan pengembangan KDP dari perolehan ya, dengan yang langsung di transaksi KDP kan juga ada pengembangan dengan di perubahan KDP. Ya. Oke. Perbedaannya tadi sudah saya jelaskan, yang di perolehan ini kan namanya perolehan. Perolehan itu selalu kita akan menambah kuantitas dari BMN milik kita gitu. Jadi misalkan dari 1 menjadi 2 atau mencatat NUK baru gitu. Itu namanya perolehan. Kita dapat baru gitu. Barangnya benar-benar baru. Nah, proses untuk membangun gitu ya, membangun suatu BMN itu kan ada 2 gitu ya. Ada yang dengan KDP dan pembangunan langsung. Kalau pembangunan langsung berarti 1 kali kontrak, 1 kali bayar gitu kan. Kalau KDP kan berarti ada terminnya. Gitu, ada pembayaran terminnya. Nah, perbedaannya kalau yang di perolehan penyelesaian pembangunan dan KDP itu dia ketika dikapitalisasi menjadi aset, jadi nilai kontraknya itu dikapitalisasi, dicatat sebagai aset, dia akan menambah jumlah asetnya Pak Heri. Gitu. Jadi misalkan ada pembangunan KDP untuk pembangunan gedung kantor permanen, gitu ya, untuk gedung kantor permanen. Sebelum ada kontrak KDP ini, gedung kantor permanen Bapak itu hanya ada 1 gitu.
Kemudian setelah ini jadi, itu gedung gedung kantor permanen Pak Heri itu ada 2. Nah, itu dicatatnya di sini. Gitu. Nanti tergantung dari kontraknya seperti apa. Kemudian yang di perubahan ini dia itu bedanya dia tidak menambah jumlah asetnya, Pak. Gitu. Bukan, Pak, mohon izin. Yang di transaksi KDP itu. Ini. Ya, nah itu kan kalau ada pengembangan KDP juga di situ. Nah, kalau ini itu kan proses inputnya gitu. Ini proses inputnya, input transaksinya kan kita akan selalu mulai dari perolehannya. Perolehan ini kita input saldo awalnya, pembayaran awalnya gitu kan. Kemudian pengembangan KDP ini kita input dari termin, pembayaran terminnya, kemudian pembayaran misalkan konsultan dan lain sebagainya kita inputnya di sini. Nah ini itu di sini input. Nah ini tuh tadi saya jelaskan kenapa sih transaksi KDP itu nggak masuk ke transaksi BUMN saja gitu. Karena pendapat saya ini tuh masih belum jadi aset gitu Pak. Jadi pencatatannya masih semu gitu. Jadi ini itu nanti proses kontrak ini itu akan bisa menjadi aset ketika semuanya sudah selesai, bangunannya sudah selesai, kontraknya sudah selesai, kita akan masukkan itu menjadi aset gitu. Menjadi asetnya nyatetnya di mana? Ya di transaksi BUMN. Ada 2 cara pencatatan untuk KDP. Ada yang perolehan dan perubahan gitu ya. Pokoknya ini intinya itu. Transaksi menu ini itu digunakan ketika proses pembangunannya. Itu mulai dari awal perencanaan sampai dia pembangunan sampai selesai gitu. Itu ada di sini. Ketika mengkapitalisasi proses KDP itu menjadi aset, berarti akan masuk ke sini di perolehan BUMN. Kemudian kita selesaikannya di sini, penyelesaian pembangunan dengan KDP. Nah, ketika kita klik ini di menu perolehan, berarti KDP itu gitu ya, pembangunan itu akan menambah jumlah asetnya, menambah jumlah aset milik kita. Sedangkan kalau yang di perubahan, yang di sini itu dia hanya akan tidak menambah jumlah aset, tetapi menambah jumlah nilai gitu nilainya. Jadi misalkan gedung kantornya awalnya nilainya 1 miliar gitu, ketika ada pembangunan KDP 500 juta, berarti nilai perolehannya saat ini adalah 1,5 miliar. Gitu. Terima kasih Pak Lukman. Ya, siap. Baik, jawab dulu ya pertanyaan Pak Alwi ya. Yang Pak Alwi tadi ya Pak, izin Pak sebentar. Oke. Nah, yang PSP tadi Pak Alwi ya? Iya. Jadi gini Pak, kalau Bapak sudah mendapatkan cap PSP, kan Bapak nanti melakukan perekaman tuh Pak untuk SK PSP-nya. Nah, di sini kan Pak, dimasuk ke plugin Wasdal, terus Bapak ke perekaman PSP. Nah, setelah itu Bapak seperti biasa kan, SK baru masukin, terus Bapak list mana aja aset Bapak yang masuk ke PSP tersebut. Nah, setelah itu buat Bapak ngecek mana nih aset saya yang belum di PSP kan, gitu kan Pak? Ya, Bapak betul. Ke monitoring Wasdal, ke sini Pak. Terus Bapak ke penggunaan. Nah, di sini ada nih Pak tab-nya. Belum PSP, sudah PSP. Ya kan Pak, track up nih Pak. Siap. Nah, ini yang sudah di PSP-kan. Ini punya GKN Biak Pak. Ini yang sudah di PSP-kan. Nah, ini yang belum di PSP gitu. Nanti kelihatan nih Pak di sini apa nih yang belum di PSP gitu. Gitu. Mungkin apa tanah kah, bangunan kah, misalnya ada kuantitasnya berapa gitu. Gitu Pak. Siap. Bisa dilihat dengan mudah. Terima kasih Mas. Iya Pak, sama-sama Pak. Siap. Lagi Pak Eri, SDKP? Enggak. Itu masih resen. Atau ada pertanyaan lain? Oh, masih. Ya, monggo. Sudah Pak, sudah. Oh, sudah. Silakan yang lainnya, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Mohon izin Pak, ada tambahan sedikit lagi. Iya, gimana? Terkait BUMN yang karena kehilangan Pak. Jadi di Satwas kami itu di
di Wilker kami itu ada motor yang kecurian gitu. Itu proses TP3R-nya gimana ya? Proses apa Pak? Maaf. Proses TP3R-nya untuk barang itu bisa kami hapus. SOP-nya lah. Iya. Yang pertama kalau barang itu hilang Pak, benar kecurian gitu ya, Bapak pasti akan minta surat berita acara kepolisian, minta berita acara kehilangan gitu. Nanti kan di situ menjelaskan kronologisnya ya, kenapa barang atau BMN itu hilang. Kemudian nanti diajukan ke eselon 1-nya Bapak untuk dikaji lebih lanjut lagi apakah ini masuk TGR atau enggak. Tetapi kalau sepanjang pengetahuan kami, kalau misalkan itu benar-benar kecurian dan ada berita acara dari kepolisian, itu tidak dikenakan untuk TGR-nya gitu. Enggak ya? Oh, enggak, belum tentu, maaf. Jadi kalau misalnya nanti masing-masing agennya akan mengkaji lebih lanjut ya seperti apa proses selanjutnya gitu. Intinya itu minta berita acara dari kepolisian untuk kehilangan. Kok bisa motor dicuri ini loh? Saya juga lagi sial Pak. Soalnya di eselon kami itu semua satker seluruh Indonesia belum ada yang kehilangan, cuma di kami aja yang hilang. Makanya kesulitan saya mau bertanya ini. Oh iya siap. Itu aja sih Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak. Silakan Bu Ina sama-sama Pak Eri. Baik, Baik, selamat siang Pak Lukman. Selamat siang semuanya. Saya mohon izin bertanya Pak. Yang pertama, mungkin juga terkait PSP kemarin Pak. Saya juga sempat pernah bertanya sama Pak Algin untuk penginputan nilai perolehan, nilai yang apa kuantitas Pak? Kuantitas tetap nilai kayak kalau nggak salah ya di Siman itu. Berarti saya ngelihatnya yang saya ambil itu nilainya dari rupiahnya nilai perolehan yang ada di SK ataukah sesuai dengan master aset yang tergenerate dari SIMAK BMN Pak? Oke, baik. Terima kasih Bu Ina atas pertanyaan. Saya jawab ya Bu. Gini Bu, kita harus tahu dulu ya alurnya ya. Jadi Siman itu kan dia akan mengambil data dari proses sinkronisasi yang kita lakukan tiap semester. Kita kirim saldo atau ADK yang ada di SIMAK kita kirim ke Siman gitu. Kemungkinan besar gitu ya, seharusnya itu saldo yang ada di SIMAK itu akan sama dengan saldo yang ada di Siman gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, permohonan PSP itu kita melakukan pengecekan terhadap data atau dokumen yang kita terima. Jadi, nah nilai perolehan yang kita lihat itu biasanya yang kita lihat itu nilai dari KIB, di mana KIB itu kan nilai dari SIMAK ya Bu. Nah kadang itu memang ada perbedaan nilai antara Siman dan SIMAK. Nah ini yang harus Ibu cross check. Kenapa kok bisa beda antara nilai dari SIMAK dari Siman? Nah bisa jadi bisa jadi itu saat proses sinkronisasi tidak dilakukan secara berkala atau ada hal-hal lain yang secara non teknis yang terjadi gitu. Nah ini nanti Ibu cek lagi gitu. Seharusnya gitu nilai perolehan yang ada di Siman itu sama dengan nilai perolehan yang ada di SIMAK dan input nilai di SKPSP-nya itu seharusnya sama gitu, balance antara SIMAK dan Siman-nya. Tetapi kalau misalkan ada perbedaan seperti itu, pada dasarnya kami akan PSP itu ada dua, tanah dan bangunan dan selain tanah dan bangunan, dan selain tanah bangunan. Kalau tanah dan bangunan itu nilai yang kita input bukan nilai perolehan awalnya Bu, tetapi nilai yang kita tetapkan itu adalah nilai setelah reval gitu. Jadi nilai setelah reval, setelah dilakukan reval itulah nilai yang akan kita keluarkan di PSP kita. Nah, tetapi kalau misalkan kendaraan gitu ya, kendaraan itu nilai PSP-nya adalah nilai perolehan pertamanya. Nanti yang akan kita tetapkan di SKPSP-nya seperti itu. Semoga menjawab Bu, atau ada yang kurang. Berarti yang kalau untuk selain tanah bangunan kendaraan, misalnya yang BMN lainnya itu Pak, inventaris lainnya, berarti saya waktu nginputnya nilai ketetapannya itu ambil dari berdasarkan SK itu ya Pak, yang betul, di nilai perolehannya itu ya? Betul, di SKPSP-nya.
Itu untuk yang selain bangunan. Nah, nanti kalau misalkan nih Ibu ngajukan PSP tanah dan bangunan, nilainya itu berbeda dengan SIMAN, itu tidak apa-apa, tidak masalah, karena nilai yang kita input di situ, kita tetapkan di PSP-nya itu biasa nilai setelah reval gitu. Nilai wajar setelah revalnya. Jadi kalau misalkan ada perbedaan untuk PSP tanah dan bangunan itu tidak masalah. Baik. Terus yang kedua ini Pak, yang kedua tadi waktu Bapak bawakan materi sempat yang untuk perubahan kondisi ini Pak, seumpama ada motor dinas nih Pak, motornya itu misalnya motor baru nih Pak, baru keluaran tahun 2015-an, mungkin kalau untuk kita mau menghapuskan motornya sudah rusak Pak, sudah rusak, entah di mana beradanya, juga mungkin kasusnya sama kayak PN Nabire ini Pak, dipakai oleh orang sini juga, entah motornya kemana. Kita mau mengusulkan penghapusan Pak, tapi kita tanya barangnya di mana, barangnya tidak ada, maksudnya tidak ada wujudnya, entah orangnya juga bilangnya ada di bengkel, nggak tahu bengkel yang mana juga. Nah, sekarang ketika saya mau melakukan perubahan kondisi, apakah langsung saya ke RB saja, Pak, atau tetap saya ke RR, Pak? Oke. Kondisinya 5 tahun ya? Iya, motornya 2015. Sudah 2015 ya, Pak? Oh iya. Iya. Pertama saya ini dulu ya, saya share screen sekali lagi ya. Nah, ini sesuai PMK ya. Peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya. Ini ada 3 kondisinya. Ada baik, rusak ringan, dan rusak berat. Nah, baik itu seperti apa? Baik itu adalah apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik. Ini biasanya kondisi ketika kita pertama kali beli. Ya kan? Yang kedua adalah rusak ringan. Kondisi rusak ringan ini apabila barang tersebut masih dalam keadaan utuh, tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan pergantian bagian utama atau komponen pokok. Dan yang ketiga adalah rusak berat atau RB, di mana apabila kondisi tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar atau penggantian bagian utama atau komponen pokok, sehingga tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan atau rehabilitasi. Nah, dulu kan pasti ada yang pakai ya barang itu ya Bu Ina. Nah ini nanti atau dari pencatatan bendahara, kalau misalkan motor itu sudah pernah dilakukan perbaikan ringan atau pemeliharaan ringan, itu bisa diturunkan statusnya menjadi rusak ringan. Tetapi bisa misalkan dari pendapat dari yang menggunakan sebelumnya bahwa itu motor sudah jelek kondisinya, udah butuh perbaikan yang super besar gitu ya, Ibu bisa turunkan kondisinya dari ke rusak berat gitu. Jadi karena ini bentuknya ada sebuah opini gitu ya, jadi Ibu bisa disesuaikan sendiri dengan kondisi yang ada di lapangan seperti apa gitu. Apakah itu bisa rusak ringan atau rusak berat, tergantung dari kondisinya, pernah dilakukan perawatan kecil atau besar, atau dari pengalaman dari yang memakai itu seperti apa, itu bisa. Apa? Baik Pak Lukman, terima kasih. Ya, Bu itu Ina. Saja Pak. Siap. Kondisinya. Itu saja Pak. Ya. Ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Silakan. Sudah ya. Baik. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya bisa tutup untuk Samber episode 1 ya. Jadi 1 pada pagi hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi survei yang sudah ada di kolom chat. Nah, karena kita nanti akan dokumentasikan ini sebagai kegiatan kita untuk menyongsong katakanlah dia menuju WBK dan WBPM. Nah, baik, di akhir saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu. Oh iya, satu lagi. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat atas keikutsertaan Bapak Ibu pada pagi hari ini yang akan saya kirimkan lewat email masing-masing sesuai link pendaftaran yang sudah Bapak Ibu input di link kemarin gitu ya.
Baik, kalau sudah tidak ada lagi ya, izin Pak bisa kirimkan ulang absensi dan surveinya. Baik. Nanti oh iya, begini. Sebentar. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan ini sertifikat pertama, sertifikat, kemudian link peraturan, gitu ya. Ini link peraturan nanti akan saya kirimkan lewat email. Itu peraturan-peraturan yang relevan dengan kegiatan Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu bisa mendownload peraturan tersebut di link yang sudah disediakan di ini. Kemudian nanti akan mendapatkan sertifikat yang bisa Bapak Ibu cetak sendiri ya. Yang bisa Bapak Ibu cetak sendiri karena kami akan memberikan e-sertifikatnya kepada email masing-masing. Baik, seperti itu Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu dan antusias Bapak Ibu pada Samber pada jilid 1 pagi hari ini. Harapannya semoga kegiatan ini bisa kami lakukan secara kontinu setiap 3 bulan sekali. Kami akan membuka kelas yang sama dengan topik-topik yang akan berbeda dari samber-samber yang lain. Baik, kalau begitu sudah kami cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih kembali kepada Bapak Ibu. Selamat melanjutkan kegiatan. Salam sehat dari saya. Saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mas. Gimana?